Kita-kita yang semangat mencari Tuhan, kita-kita yang sungguh-sungguh, itu sudah jadi lawannya iblis. Pada saat kita mengenal Kristus, percaya Yesus, kemudian kita dibaptis, terima Yesus, itu secara otomatis musuh kita iblis, lawan kita iblis. Karena apa dikatakan? Iblis senantiasa berkeliling ya untuk mencari celah, mencari kelemahan kita supaya dia bisa mencaplok lagi. Jadi pengikut dia, ya saudara. Dulu kita menjadi pengikut iblis, masa kegelapan kita, masa kebodohan kita, ya. Tapi sekarang kita sudah diterangi oleh firman, oleh kebenaran. Kita sekarang menjadi alatnya Tuhan, pasukannya Tuhan, menjadi tentara Tuhan, ya di akhir zaman ini. Saudara, kemarin saya ke Bukit Doa Depok ya. Di situ memang peperangan roh ya terjadi ya. Karena kita juga di sana ada malam mujizat tiap Senin. Jadi ada yang sakit yang datang banyak, ratusan orang datang ya. Jadi ada yang terima lawatan, terima sampai pelepasan, sampai kesembuhan, ada nyata ya. Jadi memang kita ini pada akhir zaman ini, ayo jangan biasa-biasa lagi. Kita terima dengan iman, dengan kuat. Kita sebagai pasukan Tuhan, jangan lemah lagi, jangan up and down lagi hidup kita, hati kita ya. Jadi kita terus dicas di hadirat Tuhan. Saya juga kemarin udah sekalian, karena nanti kan cucu udah mau lahir nih, udah pergi dulu nginap 2 malam 3 hari. Kita pernah ya naik bis tapi nggak nginap ya. Kalau saya kadang biasa nginap ya. Jadi ayo dicas lagi di hadirat Tuhan ya, kita kuat lagi. Kadang kita juga dalam pelayanan dalam keluarga juga letih ya dalam kehidupan kita. Di sana kita membebaskan pikiran kita ya untuk ambil berdoa, ambil bersyafaat. Dan juga saya sebut namanya satu-satu. Saudara juga bikin catatan doa. Mungkin tetangga, mungkin saudara, mungkin teman-teman di PD ini ditulisin, kita sebutin, kita doain satu-satu ya. Itu kita sebagai pendoa yang dekat di hati Tuhan. Nah pada waktu pulang, nah kemudian baru dengar ada perang tuh kan, Israel gempur katanya sama Iran Irak gitu ya. Waduh, ini penggenapan. Jadi saudara, ibu-ibu juga jangan sampai nggak ngerti ya bahwa ini zaman bukan zaman yang biasa lagi. Dari COVID itu udah masuk kuda putih saudara ya. Nah sekarang akan masuk meterai kedua kuda merah, akan terjadi peperangan. Peperangan ini akan terus bergulir ke seluruh dunia, akan menjadi perang dunia ketiga, akan mencakup banyak bangsa-bangsa. Nanti bangsa-bangsa akan banyak yang hancur, yang runtuh. Jadi kita Indonesia gimana? Ayo kita juga berdoa ya. Kenapa? Karena roh amarah, roh iblis juga tahu waktunya sudah singkat. Setan tahu, iblis tahu, dia waktunya udah dekat dia untuk dihakimi. Nah dia juga membawa jiwa-jiwa sebanyak-banyaknya. Dengan peperangan itu banyak yang terbunuh, banyak yang mati. Mereka yang sudah percaya Yesus masuk ke surga Firdaus, tapi yang belum percaya Yesus masuk ke neraka, saudara ya. Jadi peperangan itu terjadi di alam roh dulu. Apa yang terlihat sekarang ini terjadi dulu di alam roh. Ya, di alam roh terjadi peperangan dahsyat, iblis melawan malaikat-malaikat Tuhan. Terjadi langsung ke alam jasmani. Jadi kita ini gimana ya? Sebagai anak Tuhan ini kita harus gimana ya? Saya dari kemarin berkomitmen, ada beberapa teman juga ambil komitmen untuk ambil doa puasa 40 hari Cimaria. Saya juga tadinya mau beberapa hari doang. Ya udah deh, ayo kita doa. Dia juga masalahnya adalah masalah ya, beban-beban. Ya udahlah kita doa. Cimaria, saya kalau doa jam 3, jam 2, jam 3 malam. Katanya waktu-waktu itulah waktu-waktu yang bagus katanya buat doa. Ya udah silahkan. Jam 2, jam 3 ya tiap hari loh saudara ya. Jadi dari tanggal 2 kemarin nanti sampai bulan 11 40 hari baru kita selesai gitu ya. Jadi kita ayo kuatin roh kita ya. Memang saya juga bikin YouTube ini, Tuhan apalagi yang mau disampaikan, pesanmu apalagi, kita ini bukan zaman biasa lagi. Kita ini sudah di penghujung akhir zaman. Mau gak mau, percaya gak percaya ya, kita sudah masuk. Jangan sampai malapetaka datang, kesesakan datang, ya, kegoncangan datang. Dalam keluarga, dalam ekonomi, dalam tiba-tiba sakit, tiba-tiba ada yang meninggal, tiba-tiba semuanya tiba-tiba. Bisa gak saudara kuat ya? Apakah saudara ada yang stres, ada yang marah-marah, ada yang tertekan karena belum siap. Kita mau gak mau harus persiapkan diri kita, jangan sampai lemah lagi, jangan sampai kita ini
belum siap menerima apapun. Seperti COVID kemarin lockdown seluruh dunia, ya kan? Banyak usaha-usaha sekarang mulai kolab. Banyak yang PHK besar-besaran, banyak yang kesulitan, dagangan sepi, Ci. Banyak yang bilang, aduh dagangan ini kayaknya nggak kayak dulu. Jalanan aja sekarang nggak macet kayak dulu. Saya kan sering di jalanan ya. Dulu sebelum COVID itu jalanan macet bisa berjam-jam. Sekarang nggak terlalu ya. Jadi banyak usaha-usaha yang tutup, yang sulit, pekerjaan sulit, apa-apa sulit, saudara. Ya, jadi kita ayo persiapkan doa. Nah, masuk doa peperangan. Terus teman saya bilang, doa peperangan gimana sih Bu Maria? Aku nggak ngerti nih doa peperangan. Saudara tahu nggak di sini doa peperangan gimana? Ada yang tahu? Angkat tangan. Gak ada yang tahu. Gak apa-apa ya, kita sama-sama belajar ya. Saya juga diajarin sama Tuhan, diajarin sama hamba-hamba Tuhan ya. Salah satunya percaya Yesus itu kita udah selamat. Tapi kita dibawa untuk jadi pasukan Tuhan yang kuat. Yang pertama kita ambil doa puasa. Ya, untuk apa? Penguasaan diri. Untuk kita ini menjadi kuat. Ya, jangan kita ini jadinya buka celah lagi karena nggak ada penguasaan diri. Ya, memang nggak salah ya makan, tapi ada kan yang nafsu gelojo, kalau stres bawaannya makan lagi, ada yang begitu saudara. Ya, ada yang merupakan makanan yang merupakan satu berhala, ya nggak bisa menguasai diri. Ada dalam yang lain, saya mah makan mah biasa aja, nggak terlalu hobi makan. Tapi saya kalau lihat baju, lihat sepatu, lihat apa, kayaknya gimana ya, mata tuh cewek-cewek kalau di mall mata lirik, lihat sepatu bagus, baju bagus gitu ya. Ada apa yang merupakan nafsu kita ya, maksudnya nggak tahan nih kalau nggak lihat ini, kalau nggak beli ini gitu kan. Ada ya ibu-ibu ya. Jadi hal apapun yang nggak bisa kita menahan diri atau kita, aduh Cibaria, kalau saya udah marah itu keluar maki-maki, mulut kotor keluar. Ya ada yang begitu, nggak bisa menguasai dirinya. Kayak kemarin saya baru tahu di Medan itu anak itu habis digesper, dipecutin. Saya pikir sama suster pembantunya. Bukan, mami itu sama maminya sendiri. Sampai ledes hancur, itu anaknya cantik banget, orang Chinese di Medan. Saya dikasih videonya. Ternyata itu yang mukul itu maminya saudara. Aduh sampai hancur ininya, sampai merah, sampai punggungnya itu. Yang ngelaporin ke polisi siapa? Guru lesnya saudara. Guru lesnya mungkin, kenapa nih anak pas dibuka, waduh habis ini punggungnya. Dilapor ke polisi, mamanya dibawa ke kantor polisi. Itu kenapa? Stres saudara. Ya, anaknya, 2 anak yang jadi sasaran, dipukulin, dipecutin pakai gesper loh saudara. Bisa mati, bisa saudara. Bisa kalau terus gitu nggak emosi, nggak penguasaan diri, pecutin anak, akhirnya masuk setan, kesurupan, ajar habis, bisa mati, bisa patah tulang kali. Ya, maka kita ibu-ibu, ayo penguasaan diri apa sih yang selama ini kita belum bisa menguasai diri? Makanya ambil doa puasa. Jangan makan terus, ya. Jangan setiap hari dari Senin sampai Minggu makan terus, Senin sampai Minggu bangun tidur yang dipikirin makan apa ya, masak apa ya, belanja apa ya, ketemu sama Cimaria di pasar. Cimaria, pasar iya. Bukan salah masak, bukan salah makan, tetapi kalau kita tidak bisa menguasai tubuh kita, diri kita, ya, makan terus, marah terus, emosi terus ya. Ada juga orang yang tidak bisa menguasai nafsu seks juga ada. Saudara, ya hati-hati, ya itu juga bisa dimasukin iblis, akhirnya roh percabulan, roh perzinahan masuk saudara, ya hati-hati itu juga termasuk karena tidak bisa menguasai diri, ya. Jadi kita kemarin Tuhan ingatkan saya gini, ini saatnya tentara-tentara Tuhan bangkit di akhir zaman. Bagaimana sih kita kalau mau jadi tentara Tuhan? Kemarin saya udah masukin YouTube, harus puasa. Tuhan ingetin puasa. Saya dulu nggak pernah puasa, nggak pernah. Saya dikatakan nggak pernah puasa, ya. Tapi pada saat masalah banyak datang, kesesakan datang, problem silih berganti, saat itulah saya berpuasa. Kenapa? Ada jenis-jenis setan yang tidak bisa diusir kecuali dengan doa puasa. Ada jenis-jenis masalah, persoalan, problem-problem hidup yang tidak bisa kita bereskan, tidak selesai kecuali dengan doa
puasa. Pada saat roh kita kuat, maka kita akan berperang, akan melakukan peperangan rohani, ya. Karena musuh kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan penguasa, pemerintah, penghulu dunia yang gelap, roh-roh jahat, dan setan-setan, ya. Itulah yang mempengaruhi kedagingan kita, ya. Karena daging kita ini tubuh dosa. Kalau kita ngikutin daging, setan masuk, udah, ya saudara, bisa kita nggak penguasaan diri. Dan senjata kedua Tuhan bilang, nih, mulut ini hati-hati ya, mulut kita. Karena waktu kita doa keluar dari mulut. Pada waktu kita ngutukin orang keluar dari mulut. Mulut yang sama keluar kutuk, mulut yang sama keluar doa. Gimana itu? Jangan ada lagi keluar kutuk ya dari mulut kita, menjelekan orang atau fitnah atau kata-kata yang najis, yang kotor, atau kata-kata kebun binatang ya. Jangan ada lagi ya dari mulut kita. Kenapa? Hati kita ini harus hati air yang murni ya. Kita baca di dalam firman Tuhan, yuk kita sama-sama ya. Nah, ini senjata kedua Tuhan berikan, lidah itu pedang ya. Kita baca di dalam Amsal 10 ayat 19. Ya, saya bacakan ya. Dosa tidak akan berakhir dengan banyaknya kata-kata, tetapi orang yang bijaksana akan menahan lidahnya. Ya, jadi lidah itu pedang. Makanya Tuhan bawa kita dalam peperangan roh itu harus kita punya senjata pedang. Ya, pedang itu mulut kita, pedang itu perkataan kita. Kemudian ayat yang 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang berguna untuk membangun, di mana perlu supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Ya, kalau yang tadi Amsal 10 ayat 19 ya, supaya kita menjadi orang yang bijaksana. Nah, yang Efesus 4 ayat 29, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang berguna untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia ya. Seringkali ada orang misalnya curhat ya masalah dia. Ada yang manas-manasin, iya benar-benar tuh segitu, ditambah-tambahin, dipanas-panasin. Jadi kebakaran. Harusnya perkataan yang membangun ya, supaya yang mendengarnya memperoleh kasih karunia. Harusnya ngadem-ngademin. Kalau yang satu marah, emosi, kita bisa ngadem-ngademin ya, bukan tambahin bensin, tambahin kompor. Ngomporin. Hati-hati ya. Karena perkataan kita, mulut kita, lidah kita itu pedang roh. Makanya saya ajarin untuk peperangan roh itu pakai pedang, pakai mulut. Kita doa pakai mulut, kita usir setan pakai mulut. Kita peperangan roh pakai mulut. Jadi mulut kita hati-hati, jangan berkata yang kotor, yang najis, yang fitnah, yang menjelekan orang lain, yang memfitnah. Hati-hati. Maka dikatakan firman-Nya, kalau engkau sudah benar dalam perkataanmu, engkau orang yang sempurna. Memang kita belum sempurna, bisa salah ngomong, bisa salah ucap, tetapi menuju kesempurnaan. Sebab Tuhan bilang, aku Bapa yang sempurna. Kita juga dituntut untuk sempurna. Ya, hati-hati. Baru kemarin, saya punya teman baik, satu grup di kami ya. Cimaria tahu nggak si A? Oh, gimana? Dia nipu saya puluhan juta. Waduh, kaget. Dia taunya nipu lagi ada satu perempuan sampai 300 juta. Aduh, saya bilang, pakai buat poya-poya, beli mobil, beli perhiasan, beli apa mewah-mewah. Waduh, akhir zaman saya bilang gak nyangka punya karunia penglihatan, bisa ngusir setan, saudara. Oh, kita gak nyangka, udah deh. Kalau gini jangan dideket-deketin, jauh-jauhin deh. Kita kasih tahu, bukan saya menjelekan orang loh. Nggak salah dong, kasih tahu nih, kamu hati-hati dengan orang ini. Bukan saya menjelekan, hati-hati. Dia bisa menipu, bisa
kata-katanya manis, sehingga orang tuh duit keluar loh saudara. Pakai nama Tuhan, mau nyumbang nggak Ci atau apa-apa, mau ada usaha, ada bisnis apa, taunya nol, bohong, penipu. Saya sampai kaget karena deket juga gitu kan, tahu lah gitu ya kesaksian dia bisa ngusir setan, bisa penglihatan. Hati-hati dipakai untuk keuntungan pribadi. Salah nggak kalau saya bilang ke si A, si B, si C, hati-hati ya dengan orang ini ya? Nggak salah. Jangan sampai korban lagi, betul. Cegah. Ya, teman saya ini, dia ada teman baiknya. Malah, ayo udah ikut aja sama si A, bisnis ya sama si A, bisnis sama si A. Udah tahu nggak bener, dioyok-oyok supaya ikutan bisnis, keluarlah duit gelontor. Dia kesel juga sama temannya ini karena udah tahu nggak bener, dioyokin supaya ikut. Ternyata ini berdua sekongkol, bareng asem. Aduh Tuhan Yesus tolong deh. Iya, aduh. Ke bukit-bukit doa, baginya ke Getsemani, kemana-kemana, ya kan? Terus udah gitu, Cimaria tau nggak di Getsemani, di bukit doa Semarang, lihatnya setan melulu, alam rohnya lihatnya setan melulu. Wah ini udah gak benar nih kalau lihat setan melulu. Hati-hati jangan lihatnya setan. Saya sampai berpikir gini, saya kan suka ke Taman Getsemani. Ini teman saya ini kasih tahu, Cimaria di Getsemani itu ada setan. Teman saya yang kasih tahu. Ternyata ini yang berdua yang sekongkol itu yang sering lihat setan. Saya sampai berpikir gini, ngeri juga ya ke Getsemani, taman doa. Gue nggak mau lagi deh ke situ. Saya sampai berpikir begitu, tahu nggak? Karena kok di tempat doa yang dilihatnya setan-setan, apa tempat doa itu banyak setannya, gitu kan? Jadi saya kayaknya nggak mau deh ke sono, gitu kan, ke Getsemani lagi. Ternyata terakhir baru dikasih tahu, nih orang nggak bener, penipu itu. Makanya lihatnya alam rohnya dunia setan terus, apa-apa setan. Ternyata setan yang ngikutin dia terus. Setan yang nempel sama dia terus. Bukan taman Getsemani-nya, bukan. Jadi orang ini diikutin setan karena buka celah, dipakai iblis ya untuk menipu, untuk bohongin orang, untuk ngambil duitnya. Iya. Benar-benar. Yuk kita buka lagi ayatnya ya. Yuk kita baca di dalam Mazmur 34 ayat 13. Mazmur 34 ayat 13 ya. Saya bacakan aja. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan dusta ya. Siapa di sini yang masih suka bohong-bohong? Yang masih suka bohong-bohong, nggak jujur, ayo nggak ngaku. Bohong. Hah? Bohong ke cucu, bohong. Boleh nggak bawain anjing? Ya, belajar untuk berkata jujur, berkata apa adanya ya. Ya dengan cara lain lah. Kalau cucu nggak mau makan, ayo. Saya juga begitu. Ya, jadi saudara, kalau orang yang jujur, perkataannya benar, itu pedang rohnya semakin tajam, semakin kuat di alam roh. Ya, seperti anak-anak Skewa di Perjanjian Baru kan, itu dia ngusir setan, ya kan? Demi nama Petrus, Tuhannya Petrus yaitu Tuhan Yesus, aku usir ya setan-setan. Setannya menggagahi dia, ya. Karena di alam roh setan itu tahu kamu siapa, ya. Kalau kamu masih bayi-bayi rohani atau buka-buka celah, masih ada dosa, setan tahu, ya. Diketawain iblis, malah dihajar oleh iblis. Makanya jangan sampai ada orang bilang kan kalau ngusir setan ada serangan balik gitu ya. Sebetulnya bukan serangan balik, itu karena buka celah, ada dosa ya, buka celah dosa, mungkin kesombongan, mungkin banyak hal ya. Pokoknya tutup semua celah-celah ya. Yuk kita baca lagi di Mazmur 141 ayat 3.
Mungkin Bu Lili bisa bacakan Mazmur 141 ayat 3. Udah dapat? Ya. Mazmur 141 ayat yang ketiga. Awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Iya. Mazmur 141 ayat 3. Jagalah mulutku ya Tuhan, jagalah pintu bibirku. Jadi kalau mau bohong, tutup mulut. Kalau mau jelekin orang, tutup mulut cepetan. Saya juga kadang mau ngomong, salah, jangan ngomong ini. Roh Kudus bilang, jangan kamu ngomong ini. Pernah nggak saudara mau ngomong sesuatu, nggak boleh kata Tuhan. Itu Tuhan menjaga mulut kita, Roh Kudus menjaga mulut kita supaya jangan ember, supaya jangan terlalu panjang gitu loh, supaya jangan nambah-nambahin bikin orang panas, ngejelekin orang. Fitnah-fitnah orang. Saya kalau saya udah dibawa ke pelayanan tuh banyak temen, banyak orang, banyak karakter, banyak sifat, banyak yang nggak bener juga. Kalau saya tuh kalau namanya difitnah, saya baru tahu itu namanya dijelek-jelekin tapi nggak bener gitu, nggak sesuai, nggak benar gitu. Kalau kitanya jelek, terus kita diomongin di luaran, memang kita salah, kita jelek gitu ya. Itu bukan fitnah, tapi fitnah itu kita hidup benar, kita tidak seperti yang diceritakan, tidak seperti yang difitnahkan, tapi fitnah kemana-mana gitu. Tapi kalau saya mah udah penghakiman hak Tuhan aja, nanti Tuhan sendiri yang berurusan. Kalau saya nggak mau lu ya ngomong apa lu sama dia lu ngatain gua apa lu? Enggak, saya nggak datengin orangnya. Kalau saya orangnya mending saya nggak datang orang, saya paling nangis di hadapan Tuhan. Tuhan, si ini kok begini amat. Nanti Tuhan yang ini ya, pembalasan hak Tuhan. Saya nggak mau membalas gitu ya. Itu ya saudara. Tapi seringkali pembelaan Tuhan tuh nyata. Saya berapa kali ya ada saudara-saudara saya yang fitnah, saudara saya yang ngutuk-ngutukin saya, itu langsung nggak pakai lama, saudara saya sampai kaget. Tuhan sendiri yang berurusan, tiba-tiba langsung jantungnya operasi sampai ratusan juta ya, tiba-tiba begini begitu ya. Makanya hati-hati. Bukannya saya mau dihormati atau ditakutin, enggak. Tapi kalau kita nggak napa-napa, tapi dijelek-jelekin, dikutuk-kutukin, difitnah-fitnah, itu urusannya nanti sama Tuhan aja, gitu. Hah? Ya ada hukum tabur tuai, dan Tuhan itu Tuhan yang adil, ya kan? Amin. Jadi memang ada hukum tabur tuai. Nanti kita menabur yang jelek-jelek di mulut kita, nanti kita juga dijelekin orang, saudara ya. Nah, pedang nih, mulut kita pedang ya kan. Kalau kita mulut kita ini pedang, itu bisa berguna. Seperti pisau dapur, ya pisau bisa buat motong sayur, motong bawang, apa daging, bisa buat masak enak. Kalau mulut kita dipakai untuk membangkitkan orang, membangun orang semangat lagi, yang lemah, yang sedih, udah jangan nangis terus, percaya deh, pasti Tuhan tolong. Itu ada mulut kita itu ada membangun, membangkitkan iman, memberi semangat. Ya jangan menjatuhkan, atau udah susah di down lagi. Lu sih, makanya lu sih begini, lu sih salah lu sendiri. Aduh, makin lemas. Saya pernah satu kali ya, ini kesaksian. Ini udah lama sih, 10-15 tahun lalu sih. Memang itu saya punya koko saya itu ada masalah berat. Jadi kalau dia tekanannya berat banget, dia udah berbalik pikirannya. Udah melakukan hal yang nggak sadar lah gitu ya. Dia bisa pergi ke kampung. Dibawalah sama orang-orang kampung ke toko saya. Bu, Ci, ini saudaranya Enci. Iya, saudara gitu. Udah sendal kemana, ini kemana. Namanya ada tekanan gitu kan dalam hidupnya. Jadi dia udah ngaco gitu. Dibawa ke toko saya. Aduh Tuhan Yesus, ini bajunya udah lusuh. Sendalnya kemana, dibawa sama orang-orang kampung gitu ya. Aduh Tuhan Yesus, tolong Tuhan Yesus. Iya, ini kakak saya. Saya bilang, saya bukannya nggak mau ngaku ya, ini mah kakak saya. Ya udah, saya bawa ke loteng ke atas, saya doain saudara.
Aduh Tuhan, saya nangis, saya doain tuh dari mulut saya tuh keluar, kamu ini tentara Tuhan gitu kan, kayak bernubuat gitu. Sampai hari ini nggak berbalik lagi lu pikirannya loh. Jadi mulut kita dipakai Tuhan untuk bernubuat, menyatakan, mulut kita dipakai Tuhan berbicara gitu loh. Ya, mulai dari saat itu kok saya nggak pernah balik lagi pikirannya. Walaupun setelah bertahun kemudian masalah lagi, istrinya ninggalin dia, pergilah ya, karena tekanan ekonomi istrinya nggak kuat pergi. Ya dalam hati saya, aduh jangan-jangan dia balik lagi pikirannya, berbalik lagi pikirannya, kita was-was karena ini tekanan kan bagi dia kan, ditinggalin istri kan, dibawa lagi anaknya satu ya kan, ternyata kuat loh sampai hari ini loh saudara. Jadi kerjanya apa? Doa ke gereja setiap hari jam 10 sampai jam 12 tiap hari ada doa di gerejanya tiap hari. Tiap hari kamu berdoa? Iya, tiap hari. Ya, jadi puji Tuhan ada kekuatan roh yang diterima pada saat mulut kita dipakai Tuhan untuk menyatakan, bernubuat, untuk berkata. Perkataan kita bisa diingat seumur hidup orang-orang lain. Demikian juga kalau perkataan yang ditaruh iblis dalam mulut kita, orangnya di kepahitan seumur hidup bisa inget loh. Dia dulu tuh ngomongin gua nih, ngutukin gua nih, kata-katanya pedes sampai hari ini gua inget dia. Padahal udah puluhan tahun. Perkataan cuma sedikit diingat berpuluh-puluh tahun sampai kepahitan. Tuh, saya pernah ke rumah sakit, ada nenek-nenek sakit kanker paru-paru. Jadi dia tuh menyimpan perkataan orang, menyimpan kepahitan dari perkataan orang. Ya, jadi dia ngomongin, diingetin lagi, diomongin lagi. Saya bilang, Bu, lepasin pengampunan. Jangan inget-inget lagi. Jadi kita seringkali urapin tengkuk belakang, ingatan memori masa lalu yang tidak baik, yang tidak benar, hapus dalam nama Yesus. Jadi kalau mengampuni itu, mengampuni dan melupakan. Bukan mengampuni terus masih ingat lagi. Kalau ingat lagi, lupakan. Jadi pikiran kita ada kecerdasan roh. Kalau mau negatif, arahin lagi yang positif. Kalau ingat lagi yang pahit, ingetin lagi yang manis. Begitu, saudara ya. Teman-teman juga di sini. Dia dulu tuh pernah ngatain gua. Dia tuh pernah jelekin gua. Lupakan, jangan diingat lagi, udah gitu ya. Karena mengampuni itu melupakan ya saudara ya. Nah, kita belajar ya, kita jadi tentara Tuhan, pasukan Tuhan itu satu, pedang roh. Kemarin udah puasa nih, hari kedua. Saya pikir udah sekalian dah masuk YouTube. Karena saya pikir 40 hari ini Tuhan mau berbicara apa. Pedang roh, pakai mulut kita untuk senjata kebenaran, bukan senjata kelaliman. Kita baca ayat yang Amsal 18 ayat 20 sampai 25. Yuk bangkit berdiri yuk biar semangat, ayo ibu-ibu. Ayo tuh. Amsal 18 ayat 20 21. Satu. Ayo. Ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Perut manusia dikenyangkan dengan hasil mulutnya, dan mereka dipuaskan dengan hasil bibirnya. Lidah mempunyai kuasa atas hidup dan mati. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Amin. Silakan duduk. Jadi perkataan kita kalau negatif, jahat, yang gak benar terus, kita akan menerima sesuai ucapan kita. Jadi kalau bangun tidur, misalnya Bu Gana, saya Gana, saya sehat, saya sembuh, saya bahagia, saya cantik, saya bersuka cita, sambil ngaca saudara, diucapkan ya, mulut kita ini pedang, ada kuasa ya. Jadi jangan seharian bete, terus negatif, terus aduh jalan lega ngesot nih, tangan lu kram, apa-apa diomongin terus. Jangan saudara, sakit juga begitu, jangan diperkatakan sakitnya. Dikatakan aku sembuh, aku sehat, aku sempurna. Bilur-bilur Yesus menyembuhkan aku. Di mulut ada kuasa. Ya, jangan fokus masalah. Tiba-tiba, sakitnya hilang, sembuh. Ya, kemarin juga ada yang kesaksian. Dia punya penyakit. Ya, udah cancer berapa? Stadium 4. Kata dokter tinggal 3 bulan lagi umurnya, gak akan hidup. Tapi di sisa hidupnya dia bilang, Tuhan, apa yang harus aku lakukan?
Dia sebagai ibu rumah tangga, dia ngurus anak tetap, dia masak, dia ini. Selebihnya apa saudara? Dia pergi ke tetangganya, dia pergi mendoakan orang, dia pergi melayani. 6 bulan, udah lewat dari kataan dokter. Kemudian, udah lewat kan harusnya 3 bulan meninggal. Udah lewat 6 bulan, tapi terus dia lakukan, lupa sakitnya saudara. Tahu-tahu sembuh saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Jadi jangan fokus masalah, fokus Tuhan. Rencana Tuhan apa? Ya pasti ada pertolongan, kelepasan. Jangan fokus masalah. Ya, ayo kerjakan, lakukan bagian kita, baik dalam melayani keluarga, bahkan melayani teman-teman, mendoakan, atau ke gereja sebagai pendoa, tim besuk, atau apapun juga yang bisa kita lakukan. Ya, tahu-tahu sakitnya hilang, tahu-tahu sembuh, saudara. Ini benar-benar kesaksian. Ya, saya dengar di Amsal 17 ayat 27 dan 28. Saya bacakan aja ya. Orang yang berpengetahuan menahan perkataannya, dan orang yang berpengertian tenang hatinya. Ya, jadi orang yang berpengetahuan, orang yang pintar itu bisa nahan perkataan. Ya, jangan berkatanya sembrono yang nggak baik, dan tenang hatinya, nggak gelisah, nggak apa namanya sih? Ada orang kan yang pecicilan, gelisah, nggak bertahan gitu, gelisah aja, nggak tenang, doa aja suka muter, mikirin ke sana ke sini. Makanya kalau dibilang di firman Tuhan, tutup pintumu berdoa, maksud tutup pintu pikiran. Seringkali kan pikirannya melayang-melayang kemana-kemana. Tutup pintu pikiran kita, baru kita berdoa. Ya, maksudnya kan ada kan berdoa tuh tutup pintu, kamu berdoa di tempat tersembunyi, maka Bapa yang di surga pun akan memberkati kita, ya kan. Maksudnya tutup pintu pikiran kita, jangan pikiran kita nggak konsen, nggak tenang gitu ya. Terus Amsal 17 ayat 28 sampai 27 dan 28, orang bodoh pun dianggap bijak jika ia diam, dan dianggap bijaksana jika ia menahan lidahnya. Jadi kita harus bisa menguasai lidah. Ya, lidah ini tidak bertulang, seringkali bisa menjadi mulutmu hari maumu kalau orang dunia bilang. Ya, apa yang diperkatakan terus itu yang terjadi. Jadi perkataan yang negatif, yang jelek-jelek terjadi. Makanya mulai hari ini kita sudah baca firman itu diperkatakan, didoakan firman Tuhan yang sudah kita baca ya, yang kita terima setiap hari ya. Dan kemudian ini ayat yang terakhir di Efesus 6 ayat yang ke-17. Makanya Tuhan bilang, dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Jadi kita peperangan roh itu pakai mulut. Pedang, mulut ini pedang. Kalau pedangnya jahat bisa nusuk orang. Kalau pedangnya jahat bisa melukai hati orang. Kalau pedangnya jahat bisa nipu sana sini pakai mulut. Nggak pakai mulut, teman saya sampai ratusan juta hilang pakai mulut. Bisa merayu-merayu, ya kan? Ternyata penipu, saudara. Itu pakai apa? Pakai mulut. Ya, kita bisa menjatuhkan orang, kita bisa melukai orang dengan pedang, bukan dengan pisau beneran tusuk, itu kan. Tapi mulut kita, perkataan kita bisa kayak pisau, lebih dari pisau, nusuk hati orang. Ya, bisa melukai orang. Bisa perceraian terjadi gara-gara mulut bertengkar, saling melukai, saling menjelekan. Ya, suami istri, hati-hati. Maka firman Tuhan katakan, terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Ya, kita punya pedang, senjata. Kita sebagai pasukan Tuhan, tentara Tuhan, pakai pedang. Firman Tuhan, perkataan yang baik. Maka kalau pada saat kita doa peperangan, ya, dalam nama Yesus semua kuasa-kuasa kegelapan hancur. Benar-benar di alam roh tuh hancur, saudara. Karena ada kuasa, ada power yang Tuhan berikan pada kita. Itu firman Tuhan, pedang roh. Nah, saudara, karena kita ini hidup di penghujung akhir zaman, kita banyak baca kitab Wahyu. Kita terakhir baca Wahyu 1 ayat yang ke-16. Saya bacakan. Dalam Wahyu 1 ayat 16, Yohanes melihat pedang tajam bermata dua keluar dari mulut Yesus. Pedang bermata dua itu melambangkan firman Tuhan. Dalam Wahyu 19 ayat 15, pedang yang keluar dari mulut Kristus adalah satu-satunya senjata yang disebutkan dalam kitab Wahyu. Pedang ini melambangkan kuasa firman Tuhan Yesus. Ya, jadi kita akhir zaman ini banyak lagi baca kitab Wahyu. Mungkin ada tambahan ya, selain kita baca udah ditawari.
Atau Amsal setiap hari satu, lebih bijaksana. Hari tanggal 2 baca Amsal 2, tanggal 3 baca Amsal 3 tambahan gitu. Ya nggak apa-apa. Saudara misal ada waktu banyak, udah deh aku baca firman deh. Supaya pedang roh kita semakin tajam, semakin kuat firman. Dan Wahyu ini juga berbicara tentang pedang. Yesus itu nanti akan datang pakai jubah putih, pakai kuda putih, mulutnya keluar pedang. Firman itu yang keluar. Dan kita juga ayo pakai perkataan firman. Yesus aja dicobai 40 hari di padang gurun, setan tahu firman loh. Ya kan? Katanya nanti batu ini dirubah menjadi roti kalau engkau anak Allah. Bukankah ada firman yang mengatakan engkau bisa? Tuhan bilang jangan mencobai Allahmu. Jadi balas lagi dengan firman. Tangkis lagi dengan firman. Setan kasih, dia kenal. Ya, dia tahu firman. Ya, jangan kalah sama iblis. Kita juga harus lawan dengan firman, saudara ya, supaya berkemenangan. Ya, jadi kita sebagai pasukan Tuhan nih di alam roh. Saya pernah ya waktu doa peperangan gitu ya. Yang karena penglihatan dilihatin semua dipakaikan baju-baju perang, ketopong keselamatan, perisai iman, seluruh perlengkapan senjata Allah, semua pakai baju laskar Kristus loh di alam roh. Kemarin terakhir saya melayani ada satu gereja itu juga pada waktu penyembahan itu dibawa kepada peperangan roh di alam roh. Jadi kita ayo jadi pasukan Tuhan yang kuat, jangan biasa-biasa lagi. Ya, pedang roh itu firman Tuhan itu harus ada di mulut kita, di hati kita, di pikiran kita, di mulut kita. Sehingga pada waktu diucapkan, iblis takut gemetar. Pada waktu kita katakan, ada pemulihan perubahan. Ya seperti Ellen kesaksian tadi luar biasa. Pada saat dia mau menanggapi Tuhan dengan melepaskan semua kepahitan, kata-kata yang negatif dari mamanya, apanya, Tuhan bereskan. Akhirnya Tuhan pulihkan. Ya, dari diri kita dulu. Bukan orang lain berubah dulu dong, gue baru berubah. Lu dulu dong berubah. Ya, jangan ngomel-ngomel dong gitu. Kitanya juga jangan ngomel-ngomel. Yang kita bisa rubah siapa? Diri kita. Nggak bisa orang lain. Ya, yang bisa kita rubah-rubah. Misalnya Bu Nonce, dia bisa tiba-tiba 4 kilo nih turun. Misalnya ibu-ibu nih, yang badannya gemuk-gemuk, udah deh, aku ambil doa puasa deh. Sekalian ya, bisa sehat, bisa rohnya kuat, bisa ada penguasaan diri, pengendalian diri dalam berkata, ya kan, lidah kita, ya kan. Jadi ada penguasaan diri, ya. Percaya deh, jadi gak suka ngomel-ngomel lagi, gak suka marah-marah lagi, gak suka hal yang negatif keluar. Tapi kita bisa menjadi berkat, menjadi terang. Pas ketemu siapa, di luar siapa, tiba-tiba orang, kamu seneng banget ketemu kamu. Tapi ada, jangan sama dia lu. Jangan. Ada gak saudara yang dimusuhin? Ataukah kita disukain orang gitu kan? Karena mulut kita ini bisa membangkitkan semangat orang. Membuat orang lain semangat lagi, kuat lagi. Ada yang suka, jangan deket-deket sama dia lu. Mulutnya itu tuh suka jelek-jelekin orang terus nih. Jadi dijauhin orang loh saudara. Ya, makanya kita pilihan di tangan kita, lidah kita, pedang kita mau dipakai iblis atau dipakai Tuhan, ya. Jadi sekarang ayo kita bangkit berdiri, kita mau masuk dalam peperangan roh ya. Siap nggak siap? Ini akhir zaman, saudara harus jadi pasukan yang kuat, ya. Jangan lagi lemah, ya. Tadi apa ya Bu? Urapan? Oh ya. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan semua belenggu dosa, sorak kemenangan terdengar di tempat ini. Di sini ada urapan baru. Naikkan pujian ini dengan segenap hati. Urapan Allah terjadi di tempat ini. Allah hancurkan setiap belenggu dosa.
tempat ini, di sini ada berapa baru. Mari kita masuk dalam penyembahan. Sikara labaya rabaya ramaya, sikara dada dada bayar labaya shekere. Terus yang sudah berbahasa roh yang kuat. Sikara labaya rabaya sekere dada 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 dada. Sikara labaya rabaya 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 sekere dada 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 dada. Hiara labaya rabaya rabaya se. Sikara labaya sekara labaya takara labaya baba 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 baba. Hiara labaya sekere dada 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 dada. Sikara labaya baba 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 baba. Sikara dada 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 dada. Sikara dada 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 dada. Sikara labaya rabaya rabaya sikara dada dada dada. Terus saudara berbahasa roh, terus berbahasa roh. Pasukan Tuhan buat saat ini memakai seluruh perlengkapan senjata Allah, berketopongkan keselamatan, berbaju jirahkan keadilan, berikat pinggikan kebenaran, pedang roh di tangan kami, dan perisai iman di tangan kami, berkasutkan kerelaan memberitakan Injil Kerajaan Allah. Pada saat ini kami Tuhan masuk dalam doa peperangan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Katakan di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Kuasa-kuasa iblis yang menahan kesembuhan, yang menahan pemulihan, yang menahan keuangan, saat ini kami hancurkan di dalam nama Yesus. Kami hancurkan semua langit tembaga di atas kami. Kami hancurkan semua palang-palang pintu. Kami hancurkan semua tembok-tembok yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Dihancurkan di dalam nama Yesus. Semua sakit penyakit kami sembuh dalam nama Yesus. Semakin tua semakin sehat, semakin bahagia di dalam nama Yesus. Semua keuangan, semua apapun juga berkat-berkat Tuhan, baik berkat rohani, berkat jasmani, berkat ekonomi, berkat keuangan masuk di dalam rumah tangga kami. Dan juga hadirat Tuhan, kuasa Tuhan, kasih Tuhan, perlindungan Tuhan masuk dalam keluarga kami di dalam nama Yesus Kristus. Semua kuasa-kuasa iblis, roh jahat di udara, penghulu-penghulu dunia yang gelap, pemerintah-pemerintah, setan-setan yang selalu menjadi musuh kami injak di dalam nama Yesus. Kepala ular kami injak di dalam nama Yesus Kristus. Kau tidak berhak lagi untuk mengacaukan rumah tangga kami, tidak berhak lagi mengacaukan ekonomi keuangan kami, tidak berhak mengacaukan kesehatan kami. Biarlah nama Yesus kami memakai seluruh pedang roh firman Tuhan. Kami diberkati Tuhan. Kami hidup di dalam kelimpahan Tuhan. Kami hidup dalam kesehatan. Kami hidup dalam kekuatan. Rohani kami semakin meningkat. Karakter-karakter Kristus. Mulut kami diurapi. Saudara pegang mulut saudara. Di dalam nama Yesus, mulut ini adalah mulut yang diurapi Tuhan. Apa yang aku katakan, perkataan yang baik, perkataan yang membangun, perkataan yang membuat orang lain mendekat kepada Tuhan, perkataan yang manis, perkataan yang sungguh-sungguh membawa orang lain bahagia. Mulut ini dipakai Tuhan untuk bersaksi, menceritakan kebaikan Tuhan. Mulut ini dipakai untuk menasehati sehingga orang yang mendengar mereka boleh bertobat. Mulut ini dipakai untuk menasehati anak, cucu, mantu, semuanya sehingga mereka diberkati Tuhan lewat doa dan mulut sebagai orang tua, sebagai oma-oma. Terima kasih Tuhan, pengurapan-Mu turun atas lidah bibir kami semua di dalam nama Yesus. Katakan di dalam nama Yesus. Mulut ini sudah diurapi oleh Roh Kudus. Kami menahan semua perkataan jelek, perkataan negatif, perkataan kutuk, perkataan yang membuat orang lain marah. Saat ini tutup dan semua celah di dalam nama Yesus. Kami buang semuanya di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pengurapan-Mu sudah turun atas lidah bibir kami yang merupakan pedang roh. Puji nama Tuhan.